guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Septiana dengan NIM 21962619. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya seorang pemimpin yang sedang menghadapi organisasinya ketika di masa pandemi. Berikut penjelasannya. Sebagai seorang pemimpin dalam situasi sulit saat ini, kita dituntut dapat menjaga moral bawahan untuk tetap positif, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Selain itu, kita diminta untuk menjadi pemimpin yang suportif dan penuh pengertian terhadap kondisi bawahan kita. Ini saat yang tepat untuk memahami lebih dalam mengenai bawahan kita. Saat yang tepat untuk menunjukkan kepedulian kita dan lembaga terhadap mereka. Karena situasi pandemi saat ini serba tidak menentu dan tentunya telah memunculkan kecemasan bagi setiap orang. Meskipun kebijakan lembaga mungkin telah memberikan kelonggaran dengan menerapkan work from home, namun kadang atasan ataupun lembaga lupa sebagai karyawan yang menjalankan work from home mungkin juga merasa kesepian atau bahkan merasa tidak dapat bekerja dengan optimal karena adanya situasi rumah yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung itu seperti karena banyak anak-anak atau mungkin juga sebagian dari mereka tidak punya spot khusus untuk bekerja dengan nyaman di rumah. Sebagian lain merasa terlalu lelah karena dalam durasi lama harus melakukan Zoom meeting secara maraton atau sidang dengan teleconference untuk tetap bisa bekerja dalam situasi sulit. Untuk pegawai wanita, dengan kebijakan work from home karena mereka hadir secara fisik di rumah, mungkin keluhannya adalah mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah yang cukup menyita waktu, di samping harus menyelesaikan target pekerjaan. Kebutuhan pimpinan yang bisa memahami bawahannya menjadi sangat penting saat ini. Maka dari itu, sebagai pemimpin pastinya ingin mempertahankan organisasinya agar tetap bertahan di masa pandemi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan yang dilakukan pemimpin di saat pandemi COVID-19 agar organisasinya tetap bertahan. Yang pertama adalah peka. Peka yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang peka adalah pemimpin yang tersentuh hati nuraninya oleh suatu keadaan, baik itu yang dialami oleh orang maupun oleh suatu keadaan lingkungan hidup. Pemimpin yang peka dengan situasi yang dialami oleh orang adalah pemimpin yang bisa menghargai pegawai atau bawahan yang setara dengan kita. Dia peka dengan situasi yang dialami oleh orang lain dan karena itu pemimpin itu terpanggil untuk cepat tanggap terhadap apa yang telah terjadi di sekitarnya. Dalam situasi COVID-19, seorang pemimpin akan segera melihat apa yang sebenarnya terjadi, apa dampak kepada bawahannya dan lembaganya. Bagaimana jalan keluar terhadap situasi seperti ini, sehingga kepekaannya terhadap situasi mampu mendorong pemimpin membuat kebijakan yang sangat manusiawi demi lancarnya perjalanan lembaganya. Ketidakpekaan seorang pemimpin terhadap situasi pandemi COVID-19 akan melahirkan ketidakpedulian kepada nasib bawahannya dan keluarganya yang sedang berjuang melawan wabah yang terjadi. Langkah awal yang dapat dilakukan dengan berusaha mengenali adanya suffer atau yang disebut dengan penderitaan di sekitar kita. Berusahalah untuk menjadi lebih peka atas apa yang terjadi di sekeliling kita. Peka terhadap situasi merupakan gaya kepemimpinan yang tepat dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Situasi pandemi ini adalah situasi yang sangat challenging bagi semua lembaga. Namun demikian, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk bicara mengenai target dan prestasi. Ini saatnya memikirkan mengenai orang, yaitu pegawai kita, pencari keadilan, aparat pengadilan, keluarga besar aparatur pengadilan. Kepekaan ini akan meningkatkan moralitas bawahan dan meningkatkan kepercayaan bawahan terhadap pimpinannya. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang bekerja tanpa mengorbankan orang di sekitarnya.
Selanjutnya yang kedua, empati. Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Empati adalah kemampuan dengan berbagai definisi yang berbeda, yang mencakup spektrum yang luas, berkisar pada orang lain yang menciptakan keinginan untuk menolong sesama, mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan, dan mengaburkan garis antara diri dan orang lain. Empati seorang pemimpin adalah upaya serius untuk memahami persoalan dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya, dan berdasarkan hasil penyelaman itulah sang pemimpin berusaha secara adil dan bijak merumuskan kebijakan untuk merespon dan memenuhi aspirasi tersebut. Sebagai makhluk sosial, mungkin sebagian orang dalam tim Anda yang menjalani work from home saat ini terisolasi dari rekan-rekan kantor secara fisik, merasa tidak terlalu termotivasi apalagi virus belum menunjuk grafik yang menurun. Maka, lakukan komunikasi dengan tim Anda secara rutin, tunjukkan kepada mereka bahwa Anda bersama mereka atau berempati, bahwa Anda peduli kepada kesulitan yang mereka hadapi. Namun ingat, komunikasi ini sifatnya bukan hanya menagih pekerjaan mereka, namun mencoba memposisikan diri pada posisi mereka serta menawarkan bantuan saat diperlukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu solutif. Seorang pemimpin dalam situasi COVID-19 harusnya memiliki gaya solutif, yaitu selalu mencari jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi atau lembaganya. Pemimpin solutif dapat membaca struktur masalah dan memetakannya ke dalam tahapan-tahapan pemecahan dalam mencari jalan keluar atau solusi. Pemimpin solutif tidak mudah panik, ia mencerna persoalan-persoalan di hadapannya dengan jernih, karena ia menyadari bahwa persoalan yang datang sebuah keniscayaan. Pemimpin solutif bukanlah penghibur yang hanya memberikan janji dan angan-angan belaka. Ia bekerja dengan keras untuk memberikan amal dan kerja terbaik, dipuji ataupun tidak. Pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Dalam masa-masa seperti ini, pemimpin yang solutif sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dan jalan terbaik untuk pegawai dan lembaganya, serta mengambil langkah konkret beban karyawan yang mengalami suffering. Seorang pemimpin yang hebat menganggap dirinya setara dengan bawahannya, meskipun secara jabatan memang lebih tinggi. Dengan menganggap dirinya setara dengan bawahannya, bawahannya pun juga tak akan merasa canggung atau bahkan takut untuk mengutarakan pendapatnya. Jika sudah berbaur dengan bawahannya, maka pemimpin dan bawahannya bisa bekerja sama lebih baik untuk mendapatkan solusi dari tiap permasalahan yang ada. Terlebih lagi, sistem kerja yang biasanya dilakukan di kantor kemudian diubah menjadi WFH. Bekerja dari jauh atau remote working menuntut pemimpin untuk mengubah strategi, yaitu bagaimana pekerjaan setiap individu bisa tetap produktif dan kreatif sehingga seluruh program kerja tetap berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat adalah evaluatif. Banyak sekali gaya kepemimpinan yang dapat membangun seseorang berjiwa kepemimpinan, yaitu memiliki kepekaan dan respek yang tinggi, berempati, dan solutif juga mampu memotivasi rekan-rekannya agar dapat mencapai suatu target dalam situasi pandemi COVID-19. Namun, ada satu gaya kepemimpinan yang sesungguhnya tidak kalah penting dengan beberapa gaya kepemimpinan yang tadi, yaitu evaluatif. Evaluatif merupakan sebuah gaya atau karakter di mana pemimpin rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja dan aktivitas selama masa pandemi COVID-19. Banyak orang yang meremehkan pentingnya melakukan evaluasi setelah proses pencapaian target dilakukan.
Padahal, evaluasi merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam meminimalisir kerugian dan terjadinya hal-hal di luar prediksi. Memang bukan suatu hal yang mudah untuk membiasakan diri melakukan evaluasi, karena bagi sebagian orang, hal yang sudah terjadi biarlah terjadi, sehingga seringkali kesalahan atau mungkin kekurangan dalam proses terabaikan, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Pemimpin yang evaluatif akan selalu mereview setiap program dan mengevaluasi semua rencana yang sedang dijalankannya. Mereka juga tidak pernah takut untuk melakukan sebuah perubahan bila ternyata program yang dijalankan tidak berjalan dengan baik atau bahkan gagal. Makin sering melakukan evaluasi, ini akan membuatnya semakin teliti. Nah, hanya itulah 4 gaya kepemimpinan untuk mempertahankan organisasi di era pandemi COVID-19. 4 hal ini akan menjadi seleksi alam. Apakah para pemimpin itu exceptional person, sungguh-sungguh seorang pemimpin, atau para pemimpin pajangan? Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.